Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami ingin menjelaskan tentang regresi linier dari kelompok 3 yang beranggotakan Egy Satria, Ahmad Zainuddin Akbar, Randa, Andrian Putra, Naufal Fahri, dan Sofyan Fauzi Azzaki Arif. Regresi linier. Apa sih regresi linier? Regresi linier adalah teknik statistik yang memodelkan hubungan antara variabel terikat, dependen, responden, dan Y. Satu atau lebih variabel bebas, independen, prediktor, dan X. Yang pertama, menjelaskan fenomena data atau kasus yang diteliti, deskripsi, yang satu untuk tujuan pengendalian atau kontrol, dan yang lainnya untuk tujuan prediktif. Yang kedua, memprediksi variabel dependen. Yang ketiga, menjelaskan fenomena data dengan membentuk model hubungan numerik. Yang keempat, mengontrol kasus atau observasi dengan menggunakan model regresi yang dihasilkan. Data pada variabel independen dalam regresi linier dapat menggunakan data pengamatan yang tidak tetap, observation data, ataupun data yang dikontrol, experience or fixed data. Jika menggunakan fixed data, hubungan sebab akibat atau korelasi antara variabel independen X dan variabel dependen Y dapat lebih kuat, sedangkan jika menggunakan observation data, variabel independen X yang diamati bisa berapa saja, tergantung keadaan di lapangan. Oke, sebelum kita masuk ke regresi linear, kita tuh harus paham mengenai mean dan juga median. Mean itu apa sih? Mean itu adalah sebuah rata-rata dari sebuah data. Nah, untuk mencari mean itu, kita tuh harus menghitung banyaknya data, habis itu dibagi dengan jumlah data. Misalnya kan kita kan memiliki data X1 tambah X2 tambah X3. Contohnya nih, saya memiliki data misalnya ada 3, 4, sama 5. Nah, habis itu dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu N. Nah, itu kan 3, 4, 5 kan memiliki banyak data itu berjumlah 3. Nah, jadi kita tambahin lah 3 ditambah 4 tambah 5, habis itu dibagi 3. Dapat 7 tambah 5, 12, 12 bagi 3, 4. Jadi rata-rata dari banyaknya data itu adalah 4. Selanjutnya, setelah kita belajar mean, kita tuh harus mengerti apa itu median. Median itu ada dua macam, ada jumlah data yang ganjil dan juga ada jumlah data yang genap. Maksudnya apa sih? Jumlah data yang ganjil itu maksudnya tuh kita tuh misalnya memiliki banyak data itu ada tadi tuh ada banyak data 3. Nah, itu berarti jumlah datanya ganjil. Nah, untuk mencari jumlah data yang ganjil itu kita tuh harus pertama itu kita tuh harus mengalihkan X dengan N plus 1 dibagi 2. Maksudnya X ini apa sih? Maksudnya X ini itu adalah koefisien dari X. Misalnya tadi kita memiliki banyak data itu ada 3. Nah, 3 ditambah 1 dibagi 2 itu ada 4 dibagi 2. Nah, itu berarti X2. X2 itu berarti data urutan kedua. Itu merupakan median dari data yang ganjil itu. Selanjutnya kita memiliki median jumlah data genap. Maksud jumlah data genap itu, kita tuh memiliki banyak data itu berjumlah genap. Misalnya tuh saya memiliki jumlah data itu ada 4. Nah, untuk mencari jumlah data yang genap ini, kita tuh pertama tuh harus mengalihkan X, N dibagi 2. Habis itu dikalikan dengan N plus 1. Setelah kita menghitung itu, kita tuh menjumlahkan dengan X dikali dengan N plus 2. N bagi 2 ditambah 1. Setelah kita menghitung itu, kita tuh membagi dengan 2. Maksudnya apa sih? Misalnya tadi saya bilang jumlah datanya itu memiliki ada 4. Nah, jadi X 4 dibagi 2. Habis itu dikali 4 ditambah 1 ditambah X 4 dibagi 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, berarti untuk median itu ada di rentan antara urutan pertama dan juga yang kedua. Jika kita memahami mean dan juga median, kita bisa masuk ke model regresi linear. Model regresi linear itu ada dua. Yang pertama itu ada regresi linear sederhana, habis itu ada regresi linear berganda. Bedanya apa sih? Bedanya tuh hanya regresi linear sederhana itu koefisien X-nya itu hanya terdapat satu doang. Sedangkan untuk linear berganda itu terdapat lebih dari variabel X-nya. Oke, kita masuk ke linear sederhana. Untuk linear sederhana itu, kita memiliki rumus itu, dia sama dengan B beta 0 ditambah beta 1 dikali dengan X ditambah dengan garis errornya. X itu apa sih? X itu ada variabel bebasnya, yaitu adalah variabel terikatnya. Beta 0 adalah sanggahan konstanta atau nilai slope-nya. Habis itu beta 1 itu ada koefisien regresi atau intercept. Jadi maksudnya variabel terikat itu misalnya kita memiliki nilai y-nya itu produksi kopi. Nah, misalnya yang mempengaruhi produksi kopi itu misalnya iklim. Nah, itu iklimnya itu menjadi variabel X-nya tersebut. Selanjutnya kita masuk ke linear berganda. Bedanya hanya terdapat beda beta 2 dan juga sampai dengan nilai X yang kita punya. Misalnya kita memiliki nilai X-nya itu ada 2. Nah, kita sampai beta 2 dikali dengan X2. Habis itu jangan lupa ditambah dengan garis errornya.
Nah, linear berganda itu kan memiliki dua atau lebih variabel X. Koefisien regresi pada linear berganda harus dicari dengan mempertimbangkan pengaruh variabel bebas lainnya. Contohnya apa sih? Misalnya saya tadi variabel Y-nya produksi kopi. Nah, variabel X-nya ini misalnya saya memiliki dua yang mempengaruhi produksi kopinya. Misalnya pertama itu ada curah hujan dan juga rata-rata suhu. Nah, itu sebagai variabel X-nya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung koefisien regresi atau B1, beta 1 ya. Itu untuk yang persamaan regresi linear sederhana, itu persamaan beta 1-nya adalah N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Lalu untuk beta 0-nya itu adalah sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N. Oke, untuk beta 1 itu adalah koefisien regresinya ya, yang mana itu menunjukkan perubahan dalam Y untuk setiap perubahan 1 unit dalam X. Lalu untuk beta 0-nya itu adalah konstanta atau intercept, yang mana nilai Y itu ketika X-nya adalah 0 nilainya. Lalu yaitu variabel terikat ya, dan X variabel bebas. Nah, untuk persamaan regresi linear yang berganda itu berbeda ya rumusnya. Itu adalah untuk yang beta 0-nya itu sigma Y dibagi N dikurang beta 1 dikali sigma X1 dibagi N dikurang beta 2 dikali sigma X2 dibagi N. Lalu untuk beta 1-nya, rumusnya adalah sigma X2 kuadrat dikali sigma X1 dikali Y dikurang sigma X1 dikali X2 dikali sigma X2 dikali Y dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 dikali X2 dikuadratkan. Lalu untuk beta 2-nya, itu rumusnya sigma X1 kuadrat dikali sigma X1 dikali Y dikurang sigma X1 dikali X2 dikali sigma X1 dikali Y dibagi sigma X1 dikuadratkan lalu dikali sigma X2 dikuadratkan lalu dikurang sigma X1 dikali X2 dikuadratkan, yang mana keterangannya adalah masih sama ya, cuma di sini perbedaannya adalah beta 2 karena variabel bebasnya itu bukan cuma satu dalam linear berganda gitu. Kita itu masuk ke model regresi linear ganda dengan menggunakan matriks. Nah, untuk menggunakan matriks ini, untuk variabel Y-nya itu, vektornya itu berukuran N dikali 1 dari pengamatan kita. Maksudnya itu, Y itu dikali banyaknya data dikali dengan 1. Habis itu untuk mencari nilai X-nya itu, matriksnya itu berukuran N dikali X, N dikali P ditambah 1, itu merupakan variabel bebasnya. Selanjutnya untuk beta ini ukurannya vektornya berukuran P ditambah 1, habis itu dikali dengan 1. Itu tadi kan beta itu kan adalah koefisien regresinya. Nah, untuk misalnya produk errornya itu rumusnya untuk mencari matriksnya itu N dikali 1. Selanjutnya kita masuk ke koefisien determinasi R2. Untuk koefisien determinasi R2 itu maksudnya itu kita itu menggunakan uji koefisien determinasi itu digunakan untuk mengukur sejauh mana model regresi dapat menjelaskan variabel independennya. Jadi untuk nilai koefisien determinasi ini bersekitar antara 0 sampai dengan 1. Dan juga untuk nilai R2 yang kecil, artinya kemampuan variabel independen dan menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Dan juga nilai yang mendekati 1, artinya variabel independen itu memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel independen. Artinya itu semakin nilainya mendekati 1, maka model regresi linear itu semakin baik. Selanjutnya kita masuk ke regresi equation. Nah, untuk regresi equation itu kita memiliki rumus beta sama dengan X transpose dikali X dalam kurung min 1 dikali dengan X transpose dikali Y. X transpose kan kita udah belajar di SMA kan, untuk X transpose kan dari baris 1 diubah menjadi kolom 1. Nah, setelah itu kita mengkalikan dengan matriks X. Setelah kita mengkalikan itu, kita tuh mempangkatkan min 1. Mempangkatkan min 1 kan itu kan sama dengan menginvertkan kan. Habis itu dikali dengan X transpose dikali dengan matriks Y-nya tersebut. Nah, setelah kita mencari itu, nah kita baru dapat nilai dari koefisien regresinya tersebut. Galat baku residual atau residual standar error adalah estimasi simpangan baku dari galat. Galat baku residual itu biasanya digunakan untuk mengukur seberapa berguna sih atau bagus model linear itu untuk memprediksi variabel respon.
Jadi kalau semakin kecil galat baku residualnya itu maka modelnya akan semakin baik dan juga prediksinya baik juga gitu. Untuk persamaannya itu adalah RSE sama dengan akar dari SSR dibagi N dikurang P dikurang 1. Dengan P itu adalah nomor prediksi, N itu total sampelnya, dan SSR adalah regresi jumlah kuadrat. Kita bakal masuk ke studi kasusnya. Misalnya kita memiliki variabel Y-nya itu adalah produksi kopi robusta. Jadi untuk produksi kopi robusta ini, deskripsinya itu stabilitas produksi kopi robusta dalam ton. Selanjutnya kita memiliki X1-nya. X1-nya ini luas area tanaman. Jadi untuk luas area tanaman ini, kita itu mengambil data luas area perkebunan kopi robusta dengan satuannya hektar. Habis itu untuk X2-nya, X2-nya kita memiliki rata-rata suhu. Jadi untuk pengambilan rata-rata suhu ini, kita mengambil di Provinsi Lampung dengan satuannya itu Celsius. Habis itu untuk nilai X3, X3-nya itu kita mengambil rata-rata kelembapan. Jadi pengambilan rata-rata kelembapan ini kita juga mengambil di Provinsi Lampung. Untuk satuannya itu persen. Dan terakhir itu X4. X4 itu kita memiliki koefisiennya yaitu jumlah curah hujan. Jadi untuk jumlah curah hujan itu kita juga mengambil di Provinsi Lampung dengan satuan milimeter kubik. Jadi untuk sumber dari yang kita dapat variabel Y, X1, X2, X3 kita tuh dapat dari BPS Provinsi Lampung yang kita ambil itu dalam rentan dari tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, tahun 2020, dan juga tahun 2021. Untuk data yang kami gunakan itu adalah bersumber dari BPS Lampung ya. Antara lain data yang kami ambil itu adalah produksi kopi robusta, luas areal tanaman hektar, rata-rata suhu, rata-rata kelembapan, jumlah curah hujan. Nah, untuk variabel Y-nya itu adalah produksi kopi robusta dan sisanya itu adalah variabel X1, X2, X3 hingga X4. Ini kita ambil dari tahun 2014 hingga 2021. Dan untuk variabel X2 hingga X4 itu menggunakan meannya dari bulan Januari hingga bulan Desember. Baik, selanjutnya setelah didapatkan hasil perhitungan dari linear regresi berganda, didapatkan bahwa interceptnya atau B0-nya terdapat minus 537,371. Selanjutnya, area lahan atau B1-nya adalah 0,553. Terus rata-rata suhu udara dalam Celsius atau B2-nya itu adalah 14,185. Rata-rata kelembapan udara dalam persen atau B3-nya adalah 2,14. Nah, selanjutnya adalah curah hujan dalam milimeter kubik atau B4-nya adalah 0,066. Nah, dari B0 itu artinya nilai awal produksi kopi jika diasumsikan bahwa B1, B2, B3, dan B4-nya adalah 0. Nah, sedangkan area lahan adalah jumlah dari A1 jumlah dari area lahan mempengaruhi terhadap produksi kopi jika diasumsikan rata-rata suhu udara, rata-rata kelembapan, dan curah hujan adalah tetap atau konstan. Selanjutnya rata-rata suhu udara nilai 14 itu adalah diartikan rata-rata suhu udara akan naik 1% terhadap produksi kopi jika diasumsikan bahwa area lahan, rata-rata kelembaban, dan curah hujan adalah konstan atau tetap. Selanjutnya adalah rata-rata kelembapan udara yang memiliki nilai 2,1 yang dapat diartikan bahwa akan menaik produksi kopi sebanyak 2,14 terhadap produksi kopi jika si area lahan, rata-rata suhu, dan curah hujan adalah 0. Selanjutnya curah hujan milimeter kubik atau B4-nya 0,06. Artinya akan meningkat sebanyak 1 jika terhadap produksi kopi jika area lahan, rata-rata suhu, dan rata-rata kelembapan sama dengan 0. Setelah didapatkan hasil perhitungan dari model regresi linearnya, kita akan melakukan uji koefisien determinan terhadap model yang kita lakukan. Nah, pertama-tama koefisien determinasi R2. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa R-nya adalah 0,753, R square adalah 0,5674, dan adjustment R square-nya adalah minus 0,094. Nah, dapat dikatakan jika minus akan sama dengan 0. Nah, dari 0 tersebut dapat diinterpretasikan sebagai variabel X yang tidak dapat menjelaskan variansi dari variabel-variabel ke depannya. Yang artinya, model kita tidak mampu memprediksi apa ke depannya. Nah, yang bisa dibilang bahwa 100% dipengaruhi variabel-variabel lain yang di luar permodelan. Hal ini bisa disebabkan oleh model linear regresi yang tidak diuji uji asumsi klasik tidak lolos semua. Nah, selanjutnya adalah galan baku residual. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa galat baku residualnya adalah 8,79 yang dapat diartikan bahwa model kita memiliki galat error yang sangat besar dan termasuk besar yang artinya yang memperkuat adjustment R square kita, yaitu tidak dapat mampu menjelaskan prediksi ke depannya. Mengenai kesimpulan sendiri,
Di sini terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah area lahan, rata-rata suhu udara, rata-rata kelembapan, dan curah hujan memiliki pengaruh positif terhadap produksi kopi robusta ini. Dan kesimpulan selanjutnya itu mode regresi linear ganda yang digunakan tidak mampu menjelaskan varians dari variabel produksi kopi robusta. Hal ini ditunjukkan oleh nilai adjust R squared sebesar minus 0,09%, yang berarti bahwa 100% varians produk kopi robusta dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Model regresi kurang akurat dalam prediksi variabel dependent. Hal ini ditunjukkan oleh nilai galat baku residual sebesar 8,75. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu tidak semua uji asumsi klasik yang memenuhi yang syaratnya yang menyebabkan model regresi tersebut buruk dan tidak bisa digunakan dalam memprediksi produksi kopi robusta. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.